Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izafilah dengan NIM 2523101133 dari kelas D. Saya Nadia Safitri Raihani dengan NIM 252310111131 dari kelas D. Di sini kami akan membuat video tentang anatomi fisiologi. Yang pertama adalah pembelahan. Pertama ada pembelahan sagital yang membagi tubuh menjadi bagian kanan dan kiri. Bagian kanan disebut dekstra, bagian kiri disebut sinistra. Lalu membagi tubuh menjadi atas dan bawah yaitu transversal, yang atas bernama superior dan bawah interior. Lalu membagi tubuh menjadi bagian depan dan belakang atau bisa kita sebut sebagai koronal. Bagian depan adalah anterior dan bagian belakang adalah posterior. Selanjutnya kita akan menjelaskan istilah dalam anatomi. Yang pertama anterior yaitu bagian depan, lalu ada posterior yaitu bagian belakang, lalu medial yaitu mendekat ke arah tengah, lalu ada lateral mendekat ke arah samping, superior adalah bagian atas, inferior adalah bagian bawah, dekstra adalah bagian kanan, sinistra adalah bagian kiri. Ventral adalah depan ruas tulang belakang, dorsal adalah bagian ruas tulang belakang. Internal adalah bagian dalam, lalu eksternal adalah bagian luar. Ada proksimal mendekat ke arah batang tubuh, lalu ada parietal yaitu lapisan luar, lalu ada superficial lebih dekat ke permukaan, lalu ada horizontal yaitu adalah bidang datar, lalu ada transversal yang membagi tubuh menjadi bagian atas dan bawah. Selanjutnya ada distal yaitu ujung yang menjauhi batang tubuh, ada perifer yaitu pinggir, ada visceral itu lapisan dalam, profunda itu yang lebih jauh dari permukaan, ada vertikal yaitu bidang tegak, longitudinal yaitu potongan memanjang, ada sentral yaitu bagian tengah. Selanjutnya ada ascendent yaitu bagian yang naik, ada descendant yaitu bagian yang turun, ada cranial itu bagian kepala, ada caudal itu yaitu bagian ekor, ada palmar yaitu ke arah anggota gerak atas, ada plantar yaitu ke arah anggota gerak bawah, ada ulnar yaitu ke arah tulang hasta, ada radial yaitu ke arah tulang pengubil, ada tibial yaitu ke arah tulang kering, ada fibular yaitu ke arah tulang betis. Selanjutnya kita akan menjelaskan arah gerak anatomi. Yang pertama ada ekstensi yaitu gerak menepuk sendi, lalu ada ekstensi gerak mengembalikan sendi, lalu ada abduksi gerak menjauhi badan, lalu ada adduksi gerak mendekati badan. Lalu ada sirkumduksi yaitu gerak gabungan dari gerakan fleksi, ekstensi, abduksi dan adduksi. Lalu ada rotasi yaitu gerak memutar sendi. Lalu ada elevasi gerak menaikkan, lalu ada depresi gerak menurunkan. Baik, selanjutnya adalah inversi dan eversi. Inversi adalah ketika telapak kaki kita bergerak ke arah dalam tubuh, dan eversi adalah ketika telapak kaki kita bergerak ke arah luar tubuh. Selanjutnya ada supinasi dan pronasi. Supinasi itu gerakan memadahkan tangan, dan pronasi adalah gerakan menurunkan tangan. Selanjutnya ada endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi adalah gerakan rotasi ke arah dalam, sedangkan eksorotasi adalah gerakan rotasi ke arah luar. Selanjutnya ada sumbu atau aksis gerakan. Yang pertama ada aksis transversal yaitu aksis yang tegak lurus dengan aksis longitudinal dan berjalan dari kiri ke kanan. Selanjutnya ada aksis longitudinal yaitu aksis yang sesuai dengan tinggi tubuh kita yang berjalan secara vertikal. Selanjutnya ada aksis sagital yaitu aksis yang berjalan dari permukaan belakang ke permukaan depan tubuh dan tegak lurus dengan dua aksis lainnya. Selanjutnya ada bidang anatomi. Yang pertama ada bidang median, yaitu bidang yang membagi tubuh secara simetris, setengah kanan dan setengah kiri, atau bisa juga disebut bidang mediosagital. Selanjutnya ada bidang sagital, bidang paramedian. Bidang ini itu membagi sejajar bidang mediosagital tadi. Jadi bidang ini membagi 4 tubuh kita. Selanjutnya ada bidang frontal, yaitu bidang yang tegak lurus dan membagi tubuh menjadi 2 bagian, yaitu bagian depan dan bagian belakang. Selanjutnya ada bidang koronal, yaitu bidang khusus yang membagi di daerah kepala. Selanjutnya adalah bidang transversal, yaitu letaknya tegak lurus dengan bidang sagital dan membagi tubuh menjadi bagian atas dan bagian bawah.
Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang istilah anatomi atau nomenklatur anatomi yang lain. Yang pertama ada tonjolan, yaitu prosesus. Yang kedua ada spina, yaitu tonjolan yang tajam. Ada tuber, yaitu benjolan bulat. Lalu ada tuberculum, yaitu benjolan bulat yang kecil. Ada crista, yaitu gerigi atau tepi. Lalu ada pecten, bagian pinggir yang menonjol. Lalu ada condylus, yaitu adalah tonjolan di ujung tulang. Lalu ada epicondylus, yaitu adalah benjolan pada condylus. Lalu ada cornu, yaitu tanduk. Lalu ada linea, yaitu garis. Baik, selanjutnya adalah istilah anatomi yang menyatakan bagian tubuh yang lengkung. Yang pertama ada fossa, yaitu nama umum dari lengkung. Terus ada fossula dan fovea yang merupakan fossa yang lebih kecil. Ada foveola, yaitu fovea yang lebih kecil. Ada sulcus yang berarti alur, dan ada incisura, yaitu taking. Selanjutnya adalah ini istilah anatomi yang menyatakan lubang. Yang pertama ada foramen atau lubang. Selanjutnya ada fisura atau celah, ada apertura atau pintu, ada kanalis atau saluran. Selanjutnya ada ductus, yaitu pembuluh. Lalu ada meatus yang artinya liang. Lalu ada cavum yang artinya rongga. Lalu ada cellula yang artinya ruang kecil. Selanjutnya kita akan menjelaskan rongga yang terdapat dalam tubuh kita. Yang pertama rongga yang terdapat dalam kepala. Yang pertama rongga tengkorak atau cavum cranialis yang isinya berupa otak besar, otak kecil, dan batang otak. Lalu ada rongga mata, cavum orbital yang isinya adalah bola mata. Lalu ada rongga hidung, yaitu cavum nasi, yang dimana tempat terjadinya pertukaran udara. Lalu ada rongga mulut, yaitu cavum oris yang berisi gigi dan lidah. Lalu ada rongga telinga tengah, yaitu cavum timpani yang berisi tulang-tulang telinga. Selanjutnya adalah rongga yang terdapat pada badan. Yang pertama ada rongga dada atau cavum thorax yang berisi jantung, paru-paru, arteri dan vena pulmonalis, trakea, bronkus, dan esophagus. Selanjutnya ada rongga perut atau cavum abdomen yang isinya yaitu lambung, usus halus, usus besar, kelenjar pankreas, limpa, hati, dan ginjal. Selanjutnya ada rongga panggul atau cavum pelvis yang isinya meliputi kardung kemih, rektum, kelenjar prostat pada laki-laki, rahim, dan ovarium pada perempuan. Selanjutnya kami akan menjelaskan posisi anatomi yang ada. Yang pertama ada posisi anatomi, di mana pandangan menghadap ke depan, badan menghadap ke depan, lalu tangan menghadap ke depan. Yang kedua ada posisi supinasi, badan menghadap ke atas dan tangan menghadap ke atas. Pandangan juga menghadap ke atas. Baik, selanjutnya adalah posisi pronasi, yaitu ketika tubuh dengan posisi terlungkup, telapak tangan juga dengan posisi terlungkup dan muka menghadap ke tanah. Seperti ini. Selanjutnya adalah posisi litotomi, ketika badan dengan posisi terlentang dengan kaki atau paha yang diangkat seperti pada posisi kebidanan atau posisi melahirkan. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.